Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjut pada tutorial terakhir untuk materi menjadi YouTuber pendidikan ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat thumbnail dengan menggunakan aplikasi di smartphone kita. Sebagai informasi, thumbnail itu adalah satu semacam gambar cover ya dari postingan kita di YouTube. Jadi sebelum orang mengklik postingan kita, biasanya kelihatan pertama sekali thumbnail. Nah, agar orang mau mengklik ya, thumbnail itu dibikin cantik kalau bisa, menarik, sehingga kemudian orang tertarik untuk mengklik postingan kita gitu. Ya, oleh sebab itu sekali lagi kita perlu belajar bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik. Nah, ada langkah yang agak sederhana, yaitu menggunakan beberapa aplikasi di smartphone kita. Jadi sambil duduk kita bisa bikin thumbnail gitu. Salah satu yang biasanya saya pakai ini adalah aplikasi PicsArt. Nah, bagi yang belum tentu silakan diinstal dulu aplikasi PicsArt ini. Ya, silakan pergi misalnya ke App Store kita ya. Bagi yang di Apple, tinggal cari ini. Itu tadi saya sudah searching tuh PicsArt itu ya, tapi kalau enggak kan kita mulai searching tuh yang pertama kali di atas itu PicsArt. Ya, saya pikir semua kita tahulah cara men-searching aplikasi. Nah, ini di aplikasinya, tinggal di open atau di install. Karena saya sudah install, tentu saya nggak akan install ulang. Tinggal sekarang karena aplikasi sudah ready ya di smartphone saya tinggal buka ya, buka PicsArt. Ini dia tampilan PicsArt itu. Nah, untuk memulai kerja dengan PicsArt tuh kita klik yang tanda tambah ini. Tambah. Nah, saya sarankan baiknya kita cari background dulu sebagai alas untuk kita nanti menulis atau bekerja dan bikin thumbnail. Nah, saya biasanya menggunakan dark background ini. Kenapa dark background? Karena kalau dengan background yang agak gelap itu kita agak lebih mudah bermain dengan warna atau jenis font di situ gitu ya. Nah, sekarang misalnya saya pilih yang ini ya. Nah, setelah saya pilih, biasa di-download, tapi karena tadi saya sudah download, jadi otomatis dia kebuka gitu ya. Nah, pertama sekali kita atur dulu ukurannya dengan cara klik tool ini, menu tool, kemudian kita crop. Kenapa harus kita crop? Karena defaultnya itu tidak langsung kompatibel dengan YouTube. Nah, kita pilih dulu yang versi YouTube tuh ada di sebelah kanan bawah ini nih, dia YouTube paling bawah ujung ini. Kita klik, nah sekarang ini udah bisa dipakai untuk YouTube, kita apply. Nah, setelah di apply, ya sudah, kita kemudian sekarang menulis apa yang kita mau tulis gitu ya. Ini ada di menu di bawah ini. Nah, kalau tulisan itu ada teks ya. Ya, misalnya cara membuat thumbnail misalnya dengan smartphone misalnya. Tuh. Nah, ini bisa kita atur mau rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Saya pilih rata kiri ya. Kemudian saya okekan. Tuh. Nah, setelah sampai di sini itu bisa kita atur posisinya mau agak ke atas gitu ya. Kemudian kita juga bisa tukar-tukar warnanya, atau kita tukar ini dulu lah ya, fontnya. Nih. Memilih font tuh bagian atas nih, tinggal digeser mau font yang mana gitu ya. Nih misalnya saya pilih yang ini gitu ya. Nah, kalau saya mau yang itu, saya juga bisa geser ke kanan, kemudian kecilkan dulu, kemudian geser ke kanan biar dia lebih rata kanan dia. Kita geser. Terserah kita mau posisi di mana. Kalau kita udah oke gaya fontnya dan tulisannya udah betul, kita juga bisa otak-atik warnanya. Nah, pilih warna itu, pilih color ini. Nah, ini dia pilihan warna, mau terserah mau yang mana gitu ya. Ya, mau yang blue kayak gini, yang agak terang kayak gini. Nanti dia akan berubah secara otomatis. Nah, saya mau pilih yang agak lebih cerah ya. Nah, yang inilah saya pilih. Ini masih bisa saya besarkan nih sedikit. Nah, nih, besarkan. Oke. Nah, kalau kita masih mau tulis baru, tinggal teks lagi, misalnya oleh Afrianto gitu ya. Oleh Afrianto Daud. Tuh. Oke kan? Sama kayak tadi, kita bisa atur-atur baik ukuran fontnya
Kalau terlalu kecil, besarkan lagi, dan bawa ke kiri atau ke kanan, besarkan lagi sedikit lagi, ratakan dengan di atas. Nah, warna juga sama, pilih color, kemudian pilih mana yang suka. Misalnya saya mau coba pink ini atau ini. Ya, tuh. Jadi karena dia background mau warna apapun dia masuk dia, Bapak. Jadi cara membuat thumbnail dengan smartphone oleh Afrianto Daud. Nah, sekarang saya juga masukkan foto ya. Kalau masukkan foto, add photos di sini. Add photos. Nah, kemudian pilih foto yang mau kita pakai. Ya, misalnya saya pakai foto ini ya. Nih. Dan adds. Nah, foto itu saya pikir lebih baik dihilangkan aja backgroundnya gitu ya. Nah, kayak mana cara menghilangkan backgroundnya? Ketika foto sampai di sana, ini kita pilih cuts out ini yang ada gambar gunting itu, cuts out. Nah, kemudian pilih person sebelah kiri ini, person. Kemudian Pixar akan otomatis hanya meng-highlight bagian tubuh kita ya, atau bodinya gitu ya, orang tuh, tidak background. Kemudian kita save. Nah, ini dia hasilnya, hilang dah backgroundnya kan. Nah, setelah itu kita geser aja, kita mau taruh di mana foto ini. Misalnya saya mau taruh di sisi kanan bawah nih. Udah. Oke, kalau kita udah yakin ya, kemudian kita apply. Ini kalau udah yakin. Nah, tapi biasanya saya mengganti ukurannya. Kenapa? Karena default ini cukup besar ya, 4.000-an ya, 4 MB lebih ini. Saya menggantinya dengan ukuran yang lebih kecil. Kenapa? Karena YouTube membolehkan hanya paling besar itu untuk thumbnail itu 1 MB. Nah, caranya gimana mengurangi size-nya? Kita klik tools. Nah, ini ada pilihan resize nih yang bawah nih, resize. Nah, ini kan 4.000 nih. Kita kecilkan aja ukurannya menjadi misalnya 850 gitu ya. Udah oke kan. Ini udah kecil ya, baru next. Setelah itu save. Kemudian save lagi ke device kita. Udah Ibu Bapak, ini udah tersimpan. Nah, kalau kita pergi misalnya ke memori kita, kamera akan kelihatan. Nah, ini yang barusan saya bikin terakhir. Nah, ini sudah bisa digunakan dan diupload nanti di postingan YouTube kita. Nah, cara menguploadnya itu ketika kita membuat deskripsi postingan di YouTube. Nanti akan ada section di mana di sana ada thumbnail, tinggal dimasukkan ini. Bisa lewat HP ya, atau lewat komputer gitu ya. Silakan nanti ditransfer melalui WhatsApp atau melalui email sehingga kita bisa save di komputer kita. Oke, Ibu Bapak, demikian ya workshop kita terkhusus materi tentang per-YouTuban ini. Ya, semoga semua semangat menjadikan YouTube sebagai media untuk menyebar lebih banyak kebaikan ya di bidang kita. Ya, menjadi seorang pendidik di era Covid ya, di era revolusi industri 4.0 sehingga kita bisa membawa kebermanfaatan lebih besar untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi telah mau mendengarkan saya dan mau belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.